Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kisi-kisi soal penilaian akhir semester ganjil yang sudah Ibu kirimkan melalui file di grup masing-masing kelas. Yang pertama, materi besaran dan satuan. Di indikator soal, disajikan tabel besaran dan satuan, beserta alat ukurnya. Di sini sudah ada besaran pokok di sebelah kiri, itu ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, sudut bidang datar, dan sudut ruang. Masing-masing satuannya bisa dilihat. Panjang itu satuannya meter, massa dalam kilogram, waktu dalam sekon, kuat arus listrik dalam ampere, suhu dalam Kelvin, intensitas cahaya dalam kandela, jumlah zat itu dalam mol, sudut bidang datar itu radian, dan sudut ruang itu steradian. Di sebelah kanan ada tabel besaran turunan dan satuannya. Besaran turun kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Untuk percepatan, meter per sekon kuadrat, massa jenis kilogram per meter kubik, gaya, satuannya Newton, luas, itu meter persegi, volume, meter kubik, tekanan, itu Pascal, usaha, itu Joule. Contoh soalnya, pasangan yang sesuai antara besaran pokok dengan satuannya dalam satuan internasional adalah besaran panjang itu satuannya harus dalam meter. Massa itu harus dalam kilogram. Yang benar adalah yang C. Kuat arus itu dalam ampere. Kalau suhu itu selalu dalam Kelvin. Selanjutnya disajikan beberapa gambar alat ukur. Yang pertama ada penggaris. Penggaris itu untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang. Contohnya itu adalah meja, buku, dan pensil. Yang kedua ada rollmeter. Rollmeter digunakan untuk mengukur jarak yang agak jauh. Contohnya lebar jalan dan panjang halaman. Yang ketiga adalah micrometer scope. Micrometer scope itu mengukur benda panjang yang maksimal itu 2,5 cm. Mengukur ketebalan benda dan diameter kawat. Contoh soal, perhatikan gambar di samping. Tebal benda yang diukur dengan jangka sorong. Di sini bisa dilihat, yang skala di atas itu termasuk skala utama, yang di bawah adalah skala Nonius. Cara menghitungnya, skala utama itu yang sebelum 0, jadi 3,1 cm. Untuk yang di bawah itu namanya skala Nonius. Dia cari yang berhimpitan dengan garis yang di atas. Ini adalah di angka 9. Tapi harus dikali dengan 0,01. Jadi 9 kali 0,01 itu adalah 0,09. Totalnya 3,1 ditambah 0,09, yaitu 3,19 cm. Untuk soal nomor 2, ini neraca Ohaus. Untuk massa benda yang diukur dengan neraca Ohaus, ini tinggal kalian tambahkan saja. 90 ditambah 100 ditambah 7,5. Jadi hasilnya adalah 197,5 gram. Oke, selanjutnya volume bangun ruang. Volume bangun ruang itu seperti kubus. Kubus volumenya adalah rusuk kubik, atau bisa juga sisi kubik. Kalau balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Kalau untuk volume air seperti yang pada gambar, sebelum dikasih batu, volumenya adalah 50 mili. Tetapi sesudah dikasih batu, volumenya menjadi 100. Untuk volume akhirnya itu harus dikurang dengan volume awalnya. Jadi 100 dikurang 50 adalah 50 mili. Selanjutnya kita akan membahas kisi-kisi di bab 2, materi klasifikasi makhluk hidup. Gejala alam biotik itu adalah
berkaitan dengan makhluk hidup seperti fotosintesis dan pertumbuhan makhluk hidup. Kalau gejala alam abiotik itu berkaitan dengan sifat fisik dan kimia. Contohnya adalah hujan, erosi, pelapukan, dan ledakan. Di gambar ini, manakah yang termasuk gejala alam biotik dan abiotik? Nomor 1, bebek. Bebek itu termasuk makhluk hidup. Itu termasuk gejala alam biotik. Nomor 2 itu air. Air itu termasuk gejala alam abiotik. Nomor 3, harimau. Itu juga biotik karena dia makhluk hidup. Yang keempat itu gejala alam abiotik. Yang kelima, gejala alam biotik. Yang keenam adalah gejala alam abiotik. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak, berkembang biak atau bereproduksi, tumbuh dan berkembang, bernafas, memerlukan sumber energi atau nutrisi, beradaptasi, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, dan memiliki bahan genetik. Contoh soalnya, di sini ada nama benda, mobil, itu bergerak. Ciri-cirinya bisa dilihat, ayam, mangga, batu, dan padi. Berdasarkan data di atas, hasil identifikasi ciri yang benar. Mobil, bergerak, benar. Ayam, bergerak, benar. Tumbuh dan berkembang juga benar. Berkembang biak juga benar karena ayam bisa menghasilkan telur. Bernafas. Kalau mangga tumbuh dan berkembang, benar. Tapi mangga tidak berkembang biak. Padi bergerak. Tumbuh dan berkembang biak. Padi tidak berkembang biak. Jadi yang benar adalah yang A, mobil dan ayam. Selanjutnya adalah, di kisi-kisi soal ada manfaat klasifikasi makhluk hidup. Manfaatnya itu memudahkan dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Karena klasifikasi itu adalah mengelompokkan suatu makhluk hidup. Selanjutnya dalam kisi-kisi itu mengurutkan susunan takson dalam klasifikasi hewan atau tumbuhan. Urutan takson hewan yang paling tinggi itu adalah kingdom atau regnum. Setelah itu phylum, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Kalau tumbuhan, dia sama kingdom atau regnum juga. Divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Jadi dia hanya berbeda di tahap kedua. Hewan adalah phylum, tumbuhan adalah klasis. Selanjutnya pemberian nama ilmiah. Pemberian nama ilmiah, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital atau besar dan dicetak miring. Lalu huruf selanjutnya itu kecil. Contohnya, Mangifera indica, M-nya besar. Selainnya adalah huruf kecil. Dan dia harus dicetak miring. Untuk nama penemu, menurut sistem binomial nomenklatur, nama penemu dicantumkan di belakang nama spesies. Nama penemu itu disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Oryza sativa L. Oryza, O-nya besar dan yang lainnya kecil. L ini adalah nama penemunya, nama singkatannya, depannya saja L. Selanjutnya, contoh mengklasifikasikan. Perhatikan gambar. Gambar di samping menunjukkan ciri makhluk hidup yaitu, ini di sini ada ikan. Ikan dia masuknya adalah tumbuh dan berkembang. Dari kecil sampai ke besar, itu masuknya tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, di kisi-kisi soal itu adalah kunci determinasi. Contohnya itu, perhatikan kunci determinasi hewan di bawah ini. 1 sampai 5, ada A sampai B. Kunci determinasi untuk burung. Yang pertama, burung tidak bertulang belakang atau bertulang belakang. Itu cari yang benar. Burung itu adalah hewan bertulang belakang, jadi 1B. Sekarang 2. Burung apakah tubuhnya lunak dan bercangkang? Apakah dia tubuh dan kakinya beruas? Salah. Nomor 2 tidak ada yang benar. Sekarang nomor 3. Burung bersisik atau tidak bersisik? Burung itu tidak bersisik, jadi yang benar adalah 3B.
Nomor 4, hidup di air atau hidup di darat. Burung itu tidak hidup di air dan di darat, dia biasanya di udara. Jadi 4 juga salah, nggak ada yang benar. 5, burung berbulu atau tidak berbulu. Burung itu berbulu. Jadi yang benar adalah yang D, 1B, 3B, 5A. Jadi kunci determinasi itu adalah yang benar ciri-ciri mengenai hewan yang dimaksud. Selanjutnya ke kisi-kisi bab 3, klasifikasi materi. Ada zat, wujud zat, dan perubahannya. Di sini kita akan membahas ke dalam golongan larutan suspensi atau koloid. Apa sih suspensi itu? Suspensi itu adalah campuran zat atau senyawa yang terlihat keruh dan tidak bisa stabil. Jika dibiarkan akan mengendap. Contohnya, kopi dan air setelah diaduk. Setelah diaduk, lalu kita biarkan, maka kopinya itu akan mengendap di bawah. Selanjutnya adalah koloid. Koloid ini adalah campuran zat yang tidak bisa tercampur rata dan jika dibiarkan tidak juga mengendap. Contohnya, cat. Cat kalau dibiarkan ya tetap begitu, tidak ada endapan. Darah juga tidak ada endapan. Bisa asap, debu, keju, kabut, dan lainnya. Selanjutnya adalah percobaan lakmus biru dan merah. Ini contoh soalnya. Larutan 1, 2, 3, dan 4. Warna kertas lakmus. Sebelum dicelupkan, sesudah dicelupkan. Larutan yang bersifat asam. Asam itu selalu memerahkan kertas lakmus. Jadi kalau dia merah, ya warnanya tetap merah. Kalau dia biru, jadinya merah. Jadi yang benar adalah yang A, 1 dan 2. Selanjutnya, kita membahas kisi-kisi yang sifat asam, basa, dan garam. Asam itu sifatnya bersifat masam, bersifat korosif. Korosif ini maksudnya adalah cepat berkarat. Yang ketiga, memerahkan kertas lakmus. pH-nya adalah kurang dari 7. Kalau basa, dia berasa pahit, bersifat alkalis atau licin, membirukan kertas lakmus. pH-nya lebih dari 7. Untuk garam, jika garam terbentuk dari asam kuat dan basanya lemah, maka garam tersebut bersifat masam. Tapi kalau kebalikannya, garam terbentuk dari asam lemah, basa kuat, garam bersifat basa. Namun, kalau garam terbentuk dari asam kuat, basanya juga kuat. Itu garamnya termasuk netral. pH garam itu sama dengan 7, dia netral. Selanjutnya ada pemisahan campuran. Di sini ada filtrasi. Filtrasi itu adalah penyaringan. Dia menghasil zat filtrat. Di bawah ini di gambarnya ada filtrat. Yang kedua ada sentrifugasi. Sentrifugasi ini contohnya adalah kapur barus mengkristal. Yang ketiga adalah distilasi. Distilasi ini pemisahan campuran karena perbedaan titik didihnya. Selanjutnya kita akan membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika terjadi jika materi tersebut mengalami perubahan bentuk, wujud, dan ukuran. Contohnya, beras ditumbuk menjadi tepung beras. Air menjadi es batu. Besi yang dipanaskan akan memuai. Kalau perubahan kimia itu terjadi karena beberapa faktor, diantaranya itu pembakaran, pencampuran zat, peragian, kerusakan, proses biologi, proses perkembangan. Jadi kalau perubahan fisika itu adalah bentuk dan wujud. Kalau perubahan kimia ini adalah zatnya yang berubah. Contohnya kertas dibakar, susu menjadi keju, singkong menjadi tapai, besi berkarat, proses pencernaan makanan. Selanjutnya kita membahas kisi-kisi bab 4, suhu dan kalor. Prinsip kerja termometer. Cara kerja termometer itu, yang pertama, bila zat cair di dalam tandon dikenai panas, maka zat cair tersebut akan memuai. Yang kedua, karena zat cair dalam tandon memuai, maka zat cair tersebut masuk ke dalam celah pipa kapiler. Selanjutnya, suhu tersebut berhenti pada celah tertentu.
Dan dari skala tersebut, maka dapat dibaca skala suhu dari benda atau zat tersebut. Konversi suhu. Yang sudah Ibu jelaskan melalui video di dalam Classroom, ini ada rumus-rumusnya. Contohnya bisa kalian lihat di video yang sudah Ibu lampirkan di Classroom-nya. Ini hanya Ibu lampirkan rumusnya saja. Untuk contohnya sudah Ibu lampirkan di Classroom. Lihat pada bab 4. Selanjutnya grafik perubahan kalor. Di sini ada Q1. Q1 macet atau massa dikali C dikali delta T. Ini dari grafiknya lihat dari minus sampai 0. Minus sampai 0 itu dari S. Sekarang Q2, massa dikali lebur, kalor leburnya. Dari S itu mencair sehingga dia ada proses peleburan. Untuk Q3 itu M kali C kali delta T, itu S-nya sudah jadi air. Untuk Q4 itu massa dikali uap karena dia sudah menjadi uap. Jadi pahami rumusnya dan pahami es, cair, dan uap. Selanjutnya fenomena keping bimetal. Ketika dipanaskan, bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Ketika didinginkan, bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih besar. Contohnya, perhatikan keping bimetal yang dipanaskan seperti pada gambar berikut. Besar koefisien muai panjang yang tepat sesuai dengan gambar di atas. Sekarang A sama B. Yang gambar pertama dulu, melengkungnya ke arah B. Ini ketika dipanaskan. Tadi, ketika dipanaskan, melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Jadi, di antara A sama B, koefisien yang lebih kecil adalah B. Jadi, kita lihat di sini. Logam A itu harus lebih kecil daripada lebih besar daripada logam B, karena B-nya itu harus lebih kecil. Di sini berarti yang benar adalah antara B dan C. B-nya harus lebih kecil. Sekarang kita lihat gambar yang kedua, A sama C. Itu melengkungnya ke arah A, berarti A itu lebih kecil daripada si C. A lebih kecil daripada si C. Ya, jadi jawabannya yang mana? A harus lebih besar dari B. A harus lebih kecil dari C. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya perpindahan kalor. Perpindahan kalor yang pertama ada konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan panas karena mengalir. Contoh perpindahannya itu air yang mendidih merata ketika dipanaskan. Yang kedua, minyak goreng mendidih ketika dipanaskan. Terjadinya angin darat dan angin laut. Asap pada cerobong pabrik yang bergerak naik. Asap yang dihasilkan kendaraan bermotor. Yang kedua ada konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan dengan cara merambat. Ini itu membutuhkan suatu perantara. Contohnya, besi yang dipanaskan lama-lama panasnya merata. Jadi dia merambat. Rasa panas memegang gelas piring yang berisi air panas. Jadi, ketika gelas atau piring yang kita pegang, itu ada air panasnya, tangan kita juga terasa panas. Jadi dia merambat ke tangan kita. Contoh selanjutnya bisa kalian baca di sini. Selanjutnya adalah radiasi. Radiasi itu perpindahan panas tanpa melalui perantara. Apa sih contohnya? Contohnya itu adalah sinar matahari sampai ke bumi. Jadi dia tidak ada perantara, dia langsung dari matahari langsung turun ke bumi. Yang kedua, petani mengeringkan hasil panen dengan sinar matahari. Selanjutnya, menjemur pakaian di bawah terik matahari, jadi langsung ke pakaian, tidak ada perantara lain.
Kita masuk ke bab 5, energi dalam sistem kehidupan. Energi itu adalah ada energi terbarukan, ada energi tak terbarukan. Energi terbarukan itu energi yang bisa dihasilkan dalam waktu yang cepat. Kalau energi tak terbarukan, dia hasilnya itu lama. Keuntungan energi terbarukan dapat dihasilkan setiap saat secara terus-menerus. Mempunyai sumber ketersediaan bahan yang melimpah, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma. Secara ekonomis dia juga lebih murah. Kalau kerugiannya, biaya awal itu besar. Yang kedua, kehandalan pasokan energi sangat bergantung pada kondisi cuaca. Kalau kita memakai energi terbarukan, energi pakai sumber panas, itu akan tergantung kondisi cuacanya. Selanjutnya adalah hubungan kecepatan dengan energi kinetik. Rumus energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Di sini m itu massa dan v adalah kecepatan. Contohnya, ada sebuah mobil dengan kecepatan 60 meter per sekon. Satu lagi ada mobil kecepatannya 40 meter per sekon. Di antara dua mobil tersebut, manakah yang lebih besar menghabiskan bensin? Yang lebih besar menghabiskan bensin itu adalah yang kecepatannya 60 meter per sekon. Karena dia semakin cepat, energi kinetiknya juga akan makin besar. Jadi memerlukan bensin yang lebih banyak daripada kecepatan 40 meter per sekon. Selanjutnya ada reaksi terang dan gelap. Tahap reaksi fotosintesis yang pertama adalah reaksi terang atau reaksi yang digerakkan oleh foton. Energi sinar matahari digunakan untuk oksidasi fotokimia H2O menjadi O2. Elektron yang dihasilkan dipakai untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Untuk reaksi gelap, reaksi asimilasi karbon. Sintesis karbohidrat dari CO2 dan H2O dengan memakai energi hasil reaksi terang atau disebut siklus Kelvin. Kalian bisa melihat tahapannya di gambar yang sudah Ibu terangkan di sini. Reaksi terang dari H2O menjadi O2. Habis itu dia reaksi gelap dari karbohidrat menjadi CO2 antara reaksi terang dan reaksi gelap. Oke, terima kasih untuk penilaian akhir semester, kisi-kisinya sampai di sini. Untuk itu, kalian harus semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.